Di sini kata Ismail Khalili, teman-teman, ketika kita berdiskusi, ya berdiskusi pendek lah. Dia menyatakan di sini, apa ada dalil yang mengatakan kalau wali itu bacaannya harus fasih? Di sini dengan kalimat ini, orang yang belajar komunikasi, orang yang belajar psikologi sudah paham bahwa dia mengakui bacaan Habib Umar itu tidak fasih. Sebagaimana Kiai Idrus Ramli yang menyatakan demikian pula. Ini ketika saya berikan pertanyaan, tajwidnya saja ngawur, kiroah yang dipakai juga nggak jelas kiroah mana, mending sholat sendiri. Kita dengarkan, bismillahnya saja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Tuh, basmalahnya saja bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saja nggak jelas, teman-teman. Apakah ini sudah tidak menyalahi? Coba dengar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bagaimana menurut kalian? Apakah bacaan seperti ini diperbolehkan? Dan di sini dia membawakan dalil, teman-teman. Dan dalil yang dibawakan ini bukan untuk mengulti saya, tapi mengulti dirinya sendiri. Coba kita baca dalilnya. Bacaan cepat menurut ulama salafi. Syekh bin Bas ditanya bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan sangat cepat untuk tujuan tasmi'. Di sini perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwa tujuannya untuk tasmi', bukan untuk jadi imam sholat. Tasmi' adalah metode untuk kita menghafal Al-Quran. Syekh Utsaimin berfatwa, tidak apa-apa membaca Al-Quran dengan kecepatan yang tidak sampai merusak lafaz, tidak merusak lafaz, teman-teman. Seperti hilangnya sebagian huruf dan sebagainya. Akan tapi jika lafaznya sampai rusak, maka itu haram karena merubah Al-Quran. Postingan ini, Kang Ismail, mengulti Anda dengan bacaan Habib Umar yang basmalahnya saja seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi lawan diskusi saya yang dulu kembali mereaction atau memberikan tanggapan terhadap video saya, yang dimana dari kemarin saya memaparkan video dari Habib Umar bin Hafiz yang bacaannya banyak kurang jelas. Dan itu bukan cuma kata Harry Pras. Dari netizen-netizen yang mendengarkan, menyimak dengan baik bagaimana cara bacaannya, baik yang biasa ataupun yang cepat. Dan saya di sini bukan membahas tentang kiroah, sab'ah dan lain sebagainya. Karena di pembelaan Mas Ismail Khalili ini yang terbaru, dia membawakan beberapa pendapat tentang cara bacaannya Habib Umar bin Hafiz. Kita bukan berbicara masalah kualitas ya teman-teman. Kalau kita berbicara kualitas, kalian pasti tahu sudah. Kita di sini berbicara masalah cara membacanya yang biasa dan juga cepat. Bacaannya yang biasa pun itu masih diakui kurang fasih atau bahkan tidak fasih. Terus yang kedua, bacaannya yang terburu-buru, bukan sekedar cepat, teman-teman. Kalau sekedar cepat tapi bacaannya benar, itu bagus. Ya, bedakan antara cepat dan terburu-buru. Dan di sini dia kembali bergaya seperti dulu, seolah-olah mengulti video saya. Padahal itu sama sekali tidak mengulti. Mentah. Dulu ketika membawakan 4 dalil yang mirip-mirip, dan ketika kita takhrij 2 dalil atau 2 perawinya sangat bermasalah, bahkan ditinggalkan dan terindikasi Syiah. Dan saya meminta beliau untuk mentakhrij hadisnya, dan beliau tidak mau. Ya, tidak mau. Tidak legowo lah, teman-teman. Dan sekarang begitu pula. Ya, dia sok-sokan menyatakan saya mengulti Harry Pras. Ketika saya lihat postingan-postingan dia, bukan mengulti saya, tapi mengulti dirinya sendiri yang membela Bapak Umar bin Hafiz. Biar kalian sama-sama tahu, karena kemarin kita hanya rame di Instagram, sekarang kita angkat ke YouTube. Agar kalian sama-sama berpikir bagaimana cara mereka ini untuk mencari cara membenarkan junjungannya meskipun bacaannya seperti itu. Di sini teman-teman, saya pertama kali nge-tag Kang Ismail Khalili ini dengan postingan ini, yaitu bacaan surat Al-An'am ayat ke-128 yang kualitas bacaannya seperti ini. Nah, ini sudah sering saya posting dari kemarin, ya sengaja untuk mengajak mereka mendiskusikan. Karena kan diantara mereka, sebelum saya posting ini, mereka ini ramai-ramai, membuli bacaan saya, bacaan Harry Pras masih belepotan dan lain sebagainya, kurang tepat begini begitu. Wajar, karena saya masih belajar, dan saya bukan wali. Saya tidak diakui wali oleh kalian. Karena yang wali itu harus melihat Nabi secara qadha, diam sejenak, habis itu melotot, melihat ke sana, lalu melihat ke atas. Setelah itu, Assalamu alayka ya Rasulullah. Pamer keramat. Ila hadratin Nabi Muhammad.
pamer keramat. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Mengucapkan salam kepada Nabi, sehingga apa membuat umat merasa yang hadir itu adalah Nabi. Cukup bermodal seperti itu, meskipun bacaannya tidak fasih. Kata Idrus Ramli, imam itu kalau terlalu fasih, kata para ulama, biasanya agak futur, gak khusyuk pada waktu jadi imam, gak khusyuk pada waktu jadi imam, karena yang diutamakan fasih-fasihnya toh. Kalau saya memilih bermakmum di belakang Habib Umar dengan ustadz yang fasih sekali, saya lebih senang di belakang Habib Umar. Apa ini? Hidup bagaimana nih? tetap dia wali, meskipun bacaannya tidak fasih. Seperti ini, terburu-buru. Lalu dilanjut lagi dengan postingan yang dimana saya meminta, siapa namanya? Kang Ismail Khalili, untuk memberikan jawaban, pembelaan terhadap mana bacaan yang bersanad antara bacaannya Umar bin Hafiz dengan Bahar Smith. Yang dimana Bahar Smith mengaku itulah bacaan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu bacaannya ya. Ya. Jadi bacaan seperti ini, inilah yang betul. Jadi bacaan-bacaan yang lain semuanya itu nggak betul, nggak bersanad kepada Nabi. Cepet kan? Cepet. Tapi ente nggak tahu kan? Nggak tahu ente. Bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana. Guru ana. Guru ana dapatkan dari gurunya. Gurunya. Yang pakai sanad. Sanad. Pakai ijazah. Ijazah. Nyambung. Seperti itulah barusan. Bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Dulu para mukibinnya percaya, teman-teman. Sedangkan bacaan dia ketika diteliti oleh ahli tajwid, pakar tajwid, bacaannya salah-salah, teman-teman. Banyak salahnya. Dan di sini kalau kita mau berbicara masalah kualitas, ya seperti itu kualitasnya. Lalu bagaimana dengan komentar mereka? Jangan heran, di sini ada komentarnya. Coba kita lanjut dulu pembahasan. Dan di story saya kemarin, saya juga memberikan pertanyaan. Apakah menurut teman-teman bacaan Bibib ini bersanad betul gak kepada Nabi? Banyak juga yang menjawab, tapi dari kalangan mereka. Saya sengaja tidak publik jawaban mereka, tapi beberapa saya jawab secara DM, direct message, agar mereka berdiskusi langsung dengan saya. Ketika berdiskusi langsung dengan saya, mereka ujung-ujungnya mengaku kalau bacaannya salah. Dan ketika mengakui salah, saya berikan video-video bacaan dari Bib Umar. Karena mereka ada 3, teman-teman. Mereka untuk membela bacaan Habib Umar, mereka ini membawa 3 metode pembacaan atau qiraah 3. Yang pertama, qiraah wars, seperti yang dinyatakan oleh siapa namanya? Ustadz Abdul Somad. Tapi kita membicara tentang pelafasannya. Pelafasannya yang tidak fasih. Terus yang kedua, qiraah sab'ah. Ya memang ada videonya yang menggunakan qiraah sab'ah. Ketika waktu itu dikritik oleh beberapa santri. Heri Pas tidak tahu qiraah sab'ah. Terus ketika saya tanya kepada mereka, terkhusus kepada salah satu teman akrab saya dulu. Saya tanya kepada beliau, Kang, gimana untuk kualitas bacaannya Habib Umar? Fasih atau tidak? Tepat atau tidak? Presisi atau tidak bacaannya? Teman-teman, lebih dari 5 bulan, kawan saya tersebut tidak menjawab. Tidak berani menjawab. Terus lama-kelamaan, dia ngechat saya kembali dengan tema pembahasan yang berbeda. Itu tandanya kalau dia itu mengakui bacaan Habib Umar itu tidak fasih. Karena saya dengan beraninya menyatakan, misal yang baca seperti itu Heri Pras pasti akan dibully habis-habisan. Karena bukan wali. Terus yang ketiga, qiraah asroh. Dan ketiga qiraah ini saya cari-cari yang paling bagus di YouTube dan saya compare dengan bacaan Bib Umar bin Hafiz, jauh, teman-teman. Coba kita simak. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh, ihdinas siratal mustaqim ini yang di Istiqlal ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh, mau ke A atau ke O, mau ke A atau ke O, mustaqim, mustaqim, mustaqim. Beda, teman-teman. Orang yang melafazkan dengan mustaqim, mustaqim, beda dengan mustaqim, mustaqim, beda. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Semuanya mustaqim, semuanya mustaqim. Tapi Bib Umar beda, teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal
Bukan mustaqim, tapi mustaqim. Tuh, biar kalian paham. Ya, biar kalian paham. Saya cuma ingin ngajak kalian mikir ya. Terkhusus kemarin mukibinnya Habib Umar dikira suhu, ternyata cupu. Ya, bacaan Harry Pras cupu katanya teman-teman. Nah, tidak masalah. Karena memang orang yang masih belajar murotal ya memang cupu. Memang tidak bagus dan tidak layak jadi imam. Saya tidak layak jadi imam sholat. Karena bacaannya tidak sebagus Habib Umar yang sempurna betul presisi bacaannya di mata kalian. Di mata kalian. Dan kita lihat pembelaan dari Mas Ismail Khalili. Di sini kata Ismail Khalili, teman-teman, ketika kita berdiskusi, ya berdiskusi pendek lah, tidak sepanjang kemarin itu. Dia menyatakan di sini, apa ada dalil yang mengatakan kalau wali itu bacaannya harus fasih? Di sini dengan kalimat ini orang yang belajar komunikasi, orang yang belajar psikologi sudah paham bahwa dia mengakui bacaan Habib Umar itu tidak fasih. Sebagaimana Kiai Idrus Ramli yang menyatakan demikian pula. Tapi apa? Dia membedakan seperti ini. Kalau mau bertanya dalil, Pak Ismail Khalili, Nabi Muhammad SAW memberikan pernyataan kepada kita semua, apabila hendak memilih seorang untuk menjadi imam, maka pilihlah imam yang fasih bacaannya, paling tepat pelafasannya, dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Ini Nabi yang menganjurkan, bukan saya. Kalau untuk menjadi imam, kata Harry Pras harus yang fasih. No, Nabi yang bilang. Ini dalil, bukan dalil untuk jadi wali. No, dalil untuk jadi imam, Nabi yang nyuruh. Anda dan Kiai Idrus Ramli mengakui bahwa bacaan Habib Umar tidak fasih, tapi masih dipuji. Kalau kita mau memuji fikihnya, siapa saja bisa berijtihad masalah fikih, teman-teman. Tapi kalau masalah pelafasan atau pembacaan Al-Quran, harus yang sempurna bacaannya, yang tepat bacaannya, bukan yang sembarangan. Tajwidnya ngawur. Ini ketika saya berikan pertanyaan, tajwidnya saja ngawur, kiroah yang dipakai juga nggak jelas kiroah mana, mending sholat sendiri. Kita dengarkan, bismillahnya saja nih, bismillahnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Basmalah saja seperti itu, teman-teman. Mau dibenarkan bacaan terburu-burunya. Apakah tidak khawatir bahwa bacaannya akan tergelincir, salah? Apa tidak ada sikap warok untuk berhati-hati dalam membaca Al-Quran? Coba kita baca lagi pembelaannya. Dan di sini dia membawakan dalil, teman-teman. Dan dalil yang dibawakan ini bukan untuk mengulti saya, tapi mengulti dirinya sendiri. Coba kita baca dalilnya. Bacaan cepat menurut ulama salafi. Ya, dia mau membawa ulama-ulama salafi, yaitu Syekh bin Bas ditanya. Syekh bin Bas ditanya bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan sangat cepat untuk tujuan tasmi'. Di sini perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwa tujuannya untuk tasmi', bukan untuk jadi imam sholat. Ya, tasmi ini metode, teman-teman, bukan untuk menjadi imam sholat. Tasmi adalah metode untuk kita menghafal Al-Quran. Namun demikian juga orang yang tasmi ini mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, bukan sekonyong-konyong membaca sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Bukan seperti itu. Tapi perlu dijaga, ada yang mengkontrolnya, ada yang mendengarkannya, ya. Khawatir bacaannya ada yang salah. Paham sampai di sini? Jadi orang yang tasmi ini bukan untuk menjadi imam sholat. Jadi wajar ditanya sama Syekh bin Bas. Begitupun juga Syekh bin Bas di situ tidak langsung mengiyakan. Boleh baca dengan cepat. No, teman-teman. Lebih diutamakan baca pelan, perlahan-lahan, agar sempurna. Ya, kalau memang sudah benar, boleh dibaca cepat, tapi bukan buru-buru. Misalkan dibaca cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Seperti ini cepat. Kalau terburu-buru, beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Bukan yang seperti ini. Bedakan antara cepat dan terburu-buru. Di sini diulti lagi. Jadi Lora Ismail berniat untuk memaparkan dalil kepada saya, sedangkan dalil itu mantap untuk ditujukan kepada Anda, yang dimana guru Anda bacaan basmalahnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang 3 kali tetap gak jelas baca basmalahnya. Itu namanya terburu-buru, bukan cepat. Semoga bisa mikir. Kalau bisa mikir, beliau menjawab,
jika kecepatan itu membuat sebagian huruf hilang, atau maksudnya satu huruf ke huruf yang lain, maka itu tidak boleh. Kata Syekh bin Baz, tidak boleh ya teman-teman, kalau membuat pelafasannya tidak jelas atau terlompat-lompat dari satu ayat ke ayat yang lain atau huruf ke huruf yang lain. Lanjut lagi. Akan tapi jika tidak ada huruf yang hilang dan hurufnya masih dibedakan satu dengan yang lainnya, maka hukumnya boleh. Akan tetapi membaca dengan tartil dan hadr itu lebih utama. Syekh Utsaimin berfatwa, tidak apa-apa membaca Al-Quran dengan kecepatan yang tidak sampai merusak lafaz, tidak merusak lafaz teman-teman. Seperti hilangnya sebagian huruf dan sebagainya. Akan tapi jika lafaznya sampai rusak, maka itu haram karena merubah Al-Quran. Postingan ini Kang Ismail mengulti Anda dengan bacaan Habib Umar yang basmalahnya saja seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mengucapkan basmalah saja seperti itu. Lalu ketika membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad seperti itu. Lalu ketika membaca Ihdinas siratal mustaqim dan lain sebagainya, bacaan yang terburu-buru akan menimbulkan kekhawatiran. Salat jangan pernah disamakan dengan nge-rap. Beda dengan orang nge-rap. Tidak ada nilai pahalanya. Nge-rap bahasa Arab ada. Saya pernah kemarin paparkan. طالما فني طلبك كلامنا لو كان صلب الدعمنا برمي حد منع من الرب ما تلعب البلد لما منعوا جوات التشييع مكارب الصح. Tapi kalau bacaan seperti Habib Umar bagaimana? Ada lagi pendapat dia yang lain ya. Coba kita lihat. 3 tipe bacaan. Apakah membaca Al-Quran dengan cepat itu tidak beradab seperti tuduhan Harry Pras? Menurut maha guru para qurra, yaitu Imam Ibnul Jazari, dari segi kecepatan Al-Quran boleh dibaca dengan 3 cara. Yang pertama dan paling utama adalah tahqiq, yaitu pelan, tadwir, dan hadr. Dan di sini teman-teman, beliau lalu menjelaskan bahwa bacaan cepat ini bagi orang yang mengejar banyaknya pahala bacaan. Tapi ia harus menjaga batasan sekiranya tidak ada huruf mad yang terpotong, hakikat yang tertukar, dan tidak terlalu cepat sampai tidak dinamakan sebagai sebuah bacaan. Kita saksikan bersama bacaan Habib Umar. Ya, saya posting di sini teman-teman. Dan saya tujukan kepada Ismail Khalili. Nih, dengar. Yang ini, yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Tuh. Basmalahnya saja bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saja nggak jelas teman-teman. Apakah ini sudah tidak menyalahi? Coba dengar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Bagaimana menurut kalian? Apakah bacaan seperti ini diperbolehkan untuk mengejar pahala? Saya di sini bukan ingin membuli, bukan ingin menjelekkan dan lain sebagainya. Saya ingin ngajak kalian mikir. Kalian dari kemarin ya, pemuja Habib Umar, pemuja Habib Bahar dan lain sebagainya, pokoknya yang kontra dengan saya, menyerang saya dari segi bacaan ya. Bacaan yang sekitar 5 tahun lalu saya pernah posting dan saya akui memang bacaan saya tidak sesempurna Habib Bahar, tidak sempurna Habib Umar. Dikuliti habis-habisan oleh kalian. Dan ketika saya mulai membenah, ketika saya mulai belajar makhrijul huruf, belajar tajwid sedikit-sedikit, ketika saya menirukan bacaan-bacaan para masyayikh meskipun tidak sempurna itu, tetap teman-teman, lidah saya Madura. Untuk melafazkan bahasa Arab butuh intens untuk belajar. Saya saja untuk melafazkan in English, when the only tool you have is a hammer, then you will tend to see every problem like a nail. Ya, untuk melafazkan bahasa Inggris saja, saya belajarnya bertahun-tahun. Apalagi bahasa Arab. Jadi kalau kita mau berbicara bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Thailand, bahasa Jepang dan lain sebagainya, butuh bertahun-tahun untuk menyesuaikan lidah kita pelafazannya. Apalagi bahasa Arab yang detail seperti ini, tidak bisa saya langsung dinyatakan sempurna. Saya masih belajar. Lalu bagaimana dengan orang yang seperti ini bacaannya? Jangan hanya karena bermodal diam sejenak, melotot, lalu mengucapkan salam kepada Nabi, diangkat menjadi wali, lalu kalian taklid, menyerang Harry Pras membabi buta. Iya, saya tidak bermasalah dengan itu. Yang saya permasalahkan adalah ajaran. Ajaran, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Itu. Agama Islam ini bukan cuma milik kalian. Bukan milik kalian, agama Islam ini milik kita semua. Dan kita semua bisa berpendapat selama masih memiliki kiblat ulama yang kita rujuk. Berbicara tentang takhayul, kita punya rujukan. Berbicara tentang bid'ah, kita juga ada rujukan. Apalagi khurafat. Sudah banyak cara kalian untuk membela takhayul, bid'ah, dan khurafat. Tapi semuanya mentah. Hanya orang-orang yang sudah lama terdoktrin yang masih mengikuti kalian. Dan orang-orang yang sudah mau berpikir maju, mau berpikir cerdas dan waras, pasti akan meninggalkan TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Agar kalian tahu dan mikir. Jadi semoga video ini bisa menjadi edukasi. Kalau kita semua ini ya tidak bisa lepas dari salah dan khilaf.
Apalagi kita bukan nabi yang maksum, menganggap setiap ucapan benar. No. Apalagi di dalam perkara memilih imam. Apakah ada dalil seorang wali harus fasih bacaannya? No. Bukan masalah dalil adanya wali kalau tidak fasih. Kita berbicara tentang apakah kita mengikuti sunnah nabi, yang dimana Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, pilihlah seseorang di antara kalian untuk menjadi imam yang fasih, paling benar, paling tepat, paling presisi bacaannya. Pesan Nabi. Kalau kalian saja mengakui bacaan Al-Habib Umar tidak fasih, tapi masih dijadikan imam, apakah itu tidak menyelisihi perintah Nabi? Dipikir.